Pada video kali ini kita akan belajar mengenai belajar yang efektif dan efisien. Pembelajaran kreatif dan menyenangkan merupakan usaha membangun pengalaman belajar siswa dengan berbagai keterampilan. Proses untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru melalui penciptaan kegiatan belajar yang beragam dan mengkondisikan suasana belajar, sehingga mampu memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa, serta siswa lebih terpusat perhatiannya secara penuh. Di sini ada pengertian dari belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat lain seperti di museum, di laboratorium, di hutan, dan di mana saja. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Di sini ada definisi belajar menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Arno F. Wittig dari Psikolog of Learning tahun 1981. Belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam tingkah laku suatu organisme sebagai hasil belajar. Yang kedua, di sini ada James Patrick Chaplin dari Dictionary of Psychology pada tahun 1985. Belajar dibatasi dengan dua macam rumusan. Rumusan yang pertama, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Rumusan kedua, yaitu belajar adalah proses memperoleh respons-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Selanjutnya di sini ada Hizman. Menurut Hizman, Douglas L. The Psychology of Learning and Memory tahun 1987, yaitu suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Itu ya menurut para ahli. Lalu ada strategi belajar yang efektif dan efisien. Cara belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini ada strategi yang pertama, yaitu jangan paksa belajar pada satu kegiatan. Bagi warga belajar yang istiqomah atau rutin belajar, ia akan meluangkan waktu setiap hari meskipun sebentar untuk mengulang pelajaran, latihan atau sekedar membaca materi pokok pelajaran. Yang kedua, saat mau belajar memiliki rencana. Rencana belajar maksudnya adalah memiliki jadwal-jadwal belajar di luar sekolah. Buatlah jadwal belajar harian, mingguan, jam demi jam, lalu usahakan. Yang ketiga, tepati rencana belajar sebagai kebiasaan. Memiliki jadwal belajar itu bagus. Yang terpenting dari itu adalah menepati kegiatan jadwal belajar itu sesuai waktu yang ditetapkan dengan rutin dan menjadi kebiasaan. Misalnya setiap malam jam 8 sampai jam 9 malam. Yang keempat, memiliki tujuan khusus di setiap kegiatan belajar. Tujuan khusus dalam setiap sesi belajar itu maksudnya agar saat mau belajar sudah siap mau menjelaskan problem apa atau hendak memahami suatu yang dicari. Yang kelima, jangan sekali-kali menunda belajar. Kebanyakan pelajar atau warga belajar ada yang suka dan tidak suka dengan dalam mata pelajaran. Dampaknya jika kamu tidak suka dengan pelajaran tersebut akan menunda belajar dan lebih memilih kegiatan lain. Yang keenam, dahulukan pelajaran yang paling sulit. Karena pelajaran yang sulit butuh konsentrasi yang tinggi, usaha, dan mental pelajar. Maka dahulukan
dan jadikan perhatian yang utama. Yang ketujuh, selalu mengulang catatanmu sebelum mengerjakan tugas. Pastikan kamu mengulang atau membaca terlebih dahulu catatan yang dimiliki sebelum mengerjakan tugas, karena hal ini akan membantu untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan. Yang ke-8, gangguan selama belajar jangan biarkan ada. Hal yang bisa menenangkan itu perlu dicari, karena itu carilah tempat belajar yang aman dari gangguan, sebab saat kamu terganggu, maka ini akan mengganggu konsentrasi belajar dan ini sungguh mengganggu belajar. Yang 9, ikuti belajar kelompok dengan efektif. Percaya atau tidak, belajar kelompok dengan efektif akan membawa banyak keuntungan, seperti mendapat bantuan teman, menyelesaikan tugas dengan cepat, memahami konsep dengan tepat, dan bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman lainnya. Lalu yang terakhir di sini disiplin dalam belajar. Kedisiplinan memang perlu diterapkan dalam belajar, seperti disiplin waktu dan disiplin dalam berkonsentrasi pada pelajaran. Dengan adanya sifat disiplin dalam diri kita, dapat dipastikan belajar yang kita lakukan dapat efektif dan efisien. Suasana belajar. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar, maka diperlukan perorganisasian kelas yang memadai. Dalam hal ini akan diuraikan beberapa suasana yang efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan membuat pembelajaran akan berjalan efektif apabila suasana pembelajaran tersebut menyenangkan. Peserta didik akan lebih rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, misalnya keadaan kelas terang, pengaturan tempat duduk luas untuk peserta didik bergerak. Bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi juga menjadi penyebab suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, yaitu suasana bebas. Suasana bebas atau terbuka, permisif, merupakan kebebasan bagi siswa dalam berbicara dan atau berpendapat sesuai dengan tujuan dari proses pembelajaran. Sehingga dengan hal tersebut siswa akan merasakan tekanan, adanya rasa takut, malu, dan lainnya terhadap guru maupun sesama peserta didik. Yang ketiga, yaitu pemilihan media pengajaran dan metode yang sesuai. Nah, dalam forum pendidikan mengemukakan bahwa guru dituntut mampu memiliki dan menggunakan media pengajaran sesuai dengan materi yang akan disajikan. Dituntut mampu menggunakan metode mengajar secara stimulan untuk menghidupkan suasana pengajar dengan baik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang efektif, yaitu di sini ada prinsip-prinsip belajar, di mana di dalamnya ada perubahan yang disadari, perubahan yang berkesinambungan, perubahan fungsional, perubahan bersifat positif aktif, dan yang terakhir perubahan secara permanen, perubahan yang terarah. Yang kedua di sini ada esensi belajar, yang di dalamnya terdapat perubahan seluruh aspek pribadi, proses yang disengaja dan disadari terjadi karena ada dorongan atau kebutuhan yang ingin dicapai, dan bentuk pengalaman yang sistematis dan terarah. Yang ketiga, rangkaian aktivitas belajar. Adanya kebutuhan dan tujuan merasakan adanya kekurangan, lalu ada kesiapan untuk memenuhi kebutuhan, lalu pemahaman situasi, yaitu melihat aspek yang terkait dengan belajar, menafsirkan situasi, hubungan berbagai aspek, respon aktivitas belajar. Lalu selanjutnya yang keempat ada hasil pembelajaran, yang di dalamnya ada informasi verbal, kecakapan intelektual, atau yang juga diskriminasi, konsep konkret, aturan.
Lalu yang ketiga ada strategi kognitif, sikap percakapan motorik. Yang kelima, yaitu strategi yang kelima yaitu kualitas belajar. Belajar untuk menjadi diri sendiri, belajar untuk belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama secara damai. Oke, di sini ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu pembelajaran adalah membangun pengalaman belajar siswa dengan berbagai keterampilan proses sehingga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Yang kedua, persiapan belajar yang utama adalah berdoa dan niat. Yang ketiga, cara belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, menggunakan tempat, ataupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu selanjutnya yang keempat ada gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Yang terakhir modalitas adalah bagaimana cara termudah kita dalam mendapatkan atau menyerap suatu informasi.